Selamat hari Selasa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab kita. Kita kali ini akan membahas sebuah bagian yang menarik, yaitu tentang bagaimanakah karakter atau bagaimanakah sifat-sifat seorang hamba Tuhan yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Matius 12 ayat 15b sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali hari ini dan kami boleh meneruskan pemahaman Alkitab kami. Tuntunlah Tuhan supaya kami oleh pimpinan-Mu boleh mengerti kebenaran-kebenarannya, dan oleh pimpinan-Mu juga kami boleh hidup menurut kebenaran-kebenaran itu. Tuntunlah hamba-Mu supaya dalam segala kelemahan dan kekurangan boleh membagikan firman Tuhan, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa hamba-Mu katakan. Engkau sendirilah yang berkata-kata dalam setiap kami yang memperhatikan firman-Mu, supaya firman itu berbicara secara pribadi kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan PA kami hari dalam tangan kuat kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita bahas hari ini adalah kelanjutan dari peristiwa di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu berusaha membunuh Yesus, sebab Yesus menunjukkan bahwa dia itu tidak sepakat dengan mereka tentang hari Sabat. Ya, dalam konteks itulah kemudian Tuhan menyingkir. Ya, ayat 15a dikatakan, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Lalu orang banyak yang mengikuti Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bagian ini kita mengerti bagaimana Tuhan itu selalu melakukan sesuatu itu dengan rencana yang baik. Ya, Tuhan bukanlah Tuhan yang konfrontatif, Tuhan bukanlah Tuhan yang memaksakan kehendak, tetapi ketika dia tahu orang-orang itu akan membunuh dia, akan menyingkirkan dia, tetapi dia mengerti waktunya belum tiba, maka dia menyingkir, dia menghindar. Dia bukan melakukan perlawanan, bukan memobilisasi massa, tetapi dia menghindar. Menghindar dengan satu maksud yang jelas, supaya dia bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, dan dia akan melakukan penebusan, penyelamatan ke kayu salib itu pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Itu memberitahukan kita semua pada hari ini juga. Sebagai orang Kristen, kita mesti bijaksana. Ya, ada kalanya kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan tidak melakukan kekerasan, pertentangan. Tetapi kita dengan bijaksana memilih waktu yang tepat, mengerti maksud Tuhan yang baik, supaya hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, dikatakan pada bagian itu, Tuhan menyembuhkan orang banyak itu, tetapi kemudian dia dengan keras melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Ya,
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang nanti kita akan baca bagaimana hamba Tuhan itu, lihat hambaku yang kupilih itu, yang tidak akan berbantah-bantah. Nah, saudara, ini memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus Kristus mengerti gitu, bahwa kalau dia menyembuhkan orang, dia memberi makan 5.000 orang, dan mengusir setan-setan, itu akan ada banyak orang akan mengikut dia. Selalu ada orang-orang yang mengikut Tuhan itu karena takjub akan pekerjaan Tuhan, ya, merasakan kuasanya, merasakan pertolongan kasihnya. Tapi ada orang-orang yang akan memanfaatkan kuasa-kuasa Yesus, gerakan-gerakannya itu untuk maksud-maksud mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, itu sama dengan kita sekarang, bukan? Dalam setiap peristiwa itu selalu ada orang yang menungganginya, ya, dan menungganginya untuk maksud mereka. Nah, kita mengerti, saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus ada di Yerusalem, melakukan penyembuhan-penyembuhan itu, melakukan mujizat-mujizat itu, sesungguhnya bangsa itu sedang menantikan Mesias. Mesias yang bagaimana? Mesias yang akan membebaskan mereka dari kuasa Romawi. Mesias yang akan menurut mereka itu akan memberontak, memimpin mereka melawan penguasa. Nah, orang-orang ini ketika melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat itu, bisa jadi mereka ini akan menunggangi masa ini, ya. Orang yang berkumpul banyak pada Tuhan Yesus, mereka bisa membakar semangatnya, ya, membakar sentimen-sentimennya, dan mereka bukan sungguh-sungguh ikut Yesus, tapi memanfaatkan Yesus untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Itu sebabnya Tuhan mengatakan Dia melarang dengan keras untuk memberitahukan siapa Dia, ya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman ini terdapat di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Ya, Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara juga. Begini firman Tuhan. Lihat, ini hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, saudara-saudara, itu yang kita baca di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang ditulis itu menunjukkan kepada kita beberapa hal yang penting tentang bagaimana Tuhan menggambarkan hambanya itu, ya, hamba yang berkenan kepadanya, yang dipilihnya. Nah, yang pertama-tama dikatakan, lihatlah hambaku yang kukasihi, yang kupilih, yang kepadanya juga aku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa dia akan memaklumkan, dia akan menunjukkan hukum pada bangsa-bangsa. Hukum itu dimaksudnya adalah keadilan kepada bangsa-bangsa. Seorang hamba Tuhan itu yang berkenan pada Tuhan itu, dia akan mempunyai Roh Kudus, ya, Roh Kudus dalam dirinya. Dan Roh Kudus itu pertama-tama akan memimpin dia dalam hidupnya, dia menunjukkan keadilan. Apa keadilan itu? Nah, dalam konsep orang Yunani, keadilan itu adalah sebuah tindakan yang memberikan hak yang seharusnya kepada orang yang menerimanya, itu adil, ya. Dan juga memberikan kepada Allah apa yang seharusnya diterima oleh Tuhan, itu keadilan, ya. Jadi keadilan adalah suatu tindakan, suatu keadaan di mana orang itu melakukan hukum dengan benar, ya,
apa yang mesti diperlakukannya kepada sesamanya, dan apa yang mesti diperlakukannya kepada Tuhan yang disembahnya. Itu keadilan. Nah, maka yang pertama dikatakan di sini, kalau gitu bagaimana hamba Tuhan yang dikasih, yang dipilih Tuhan itu? Dia adalah orang yang akan mengajarkan apa yang seharusnya kita lakukan pada sesama kita, dan apa yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang menuntun kita supaya kita ini menjadi orang yang bisa mengasihi sesama kita, tetapi juga bisa mengasihi Tuhan. Dialah yang menegakkan di dalam hidupnya hukum yang utama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus bukan hanya menyampaikan pengajaran itu, tetapi dia sendiri kemudian menunjukkan di dalam hidupnya bagaimana itu mengasihi Tuhan dan bagaimana itu mengasihi sesama. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah juga dengan kalau kita ini melayani Tuhan, ya, biarlah kita melakukannya dengan yang pertama-tama itu kita tahu bagaimana kita menghormati Tuhan, lalu bagaimana kita mengasihi sesama kita. Itu yang mesti kita tegakkan di dalam hidup kita. Ya, yang kedua dikatakan di sini, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Gambaran apa ini, saudara-saudara? Dikatakan hamba Allah itu tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Berteriak itu kata yang dipakai itu menggambarkan suatu bunyi yang keras. Itu seperti anjing yang gonggongan anjing, gitu ya. Itu gambaran sebuah bunyi burung gagak yang kakak gitu ya. Atau itu ocehan orang mabuk yang bengkok-bengkok tidak jelas itu. Nah, itu gambaran berteriak itu ya. Artinya dia mengeluarkan suara-suara yang mengganggu. Saudara-saudara, dikatakan seorang hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan itu, ia tidak akan berbantah-bantah dan dia tidak akan berteriak, ya. Dia tidak akan memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Saudara-saudara sekalian, karena itu marilah kita dalam melayani Tuhan. Kalau kita mengingat kepada Tuhan Yesus, biarlah kita melakukannya dengan menunjukkan kelemah lembutan. Tuhan Yesus berkata, marilah belajar kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, biarlah kita di dalam hidup kita belajar untuk melayani dengan cara seperti itu. Mari kita memenangkan orang-orang, bukan dengan teriakan-teriakan yang menakutkan, yang membuat orang itu ikut kita karena ketakutan, tetapi kita menyampaikan firman Tuhan yang lemah lembut, yang menyentuh hati, yang membuat orang datang dan mengikuti kita dan menerima pelayanan kita karena kita menunjukkan kasih-Nya, kasih yang besar dari Allah kepada kita. Ya. Hari ini kita juga melihat kadang-kadang orang itu saling menjelekkan sesamanya di dalam pertarungan-pertarungan. Ya, pemilu yang kita alami menunjukkan hal itu, bukan? Orang yang melawan orang lalu membuat namanya black campaign gitu ya, mengekspos kejelekan-kejelekan orang supaya mendapatkan suara gitu ya. Bahkan kita harus mengakui, saudara-saudara, kadang-kadang di kalangan hamba-hamba Tuhan, di kalangan gereja-gereja, kita kadang-kadang tidak setia memegang prinsip ini. Seringkali kita pun bersikap tidak bijaksana ketika kita saling menghakimi sesama orang percaya. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus tidaklah demikian. Ya, hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan itu, yang kukasihi itu adalah hamba Tuhan yang tidak berteriak, tidak memperdengarkan suaranya di jalan-jalan, tidak mengadakan pertentangan, tetapi dia menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati, kasih dan pengajaran yang benar.
Dalam bagian berikutnya kita menemukan kebenaran itu. Dikatakan begini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Keadilan itu menang. Apa yang mesti kita lakukan pada Allah dan pada sesama itu menang, menjadi benar, menjadi dinyatakan. Saudara-saudara, dalam pelayanannya Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang sakit, orang-orang berdosa. Dia bertemu dengan orang-orang yang dirasuk setan. Bahkan dia bertemu dengan orang-orang yang menyalibkan dia. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Dia tidak mematahkan dan tidak memutuskan orang-orang yang lemah itu. Bahkan orang-orang berdosa seperti kita. Tetapi dia memulihkan buluh yang patah terkulai itu. Dia tidak memutuskannya, tetapi dia memulihkannya, meluruskannya. Dia tidak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Yang kalau gambarannya itu sebuah sumbu yang apinya sudah berasap. Kalau sudah sumbu itu apinya berasap, tinggal nyala bara apinya, itu artinya sebentar lagi dia akan mati, ya. Tetapi itu tidak dipadamkannya, tetapi dia memulihkannya supaya api itu kembali menyala. Hidup yang tidak ada harapan itu dijadikan mempunyai harapan lagi. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang untuk memulihkan orang-orang yang lemah, memulihkan mereka yang terlantar, memulihkan mereka yang terhilang, dan menyelamatkan mereka yang berdosa. Kita ini orang-orangnya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itu, marilah kita belajar juga dari Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi seorang yang melayani Tuhan, marilah kita belajar untuk melakukan itu. Apa alasannya? Saudara-saudara, alasannya cuma satu. Sebab kita pun adalah buluh yang tidak dipatahkan itu. Kita pun adalah sumbu yang pudar yang tidak dimatikan, dipadamkan itu. Tetapi kita adalah buluh yang ditegakkan. Kita adalah sumbu yang dinyalakan. Biarlah pada gilirannya kita membawa kebaikan Tuhan yang memulihkan hidup kita itu untuk memulihkan sesama kita. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang dicontohkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kekristenan mesti membawa kebaikan Tuhan. Kita mesti menjadi garam dan terang dunia, ya. Dan yang terakhir dikatakan, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, bagian firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus bukanlah cuma juru selamat orang Yahudi, bukan cuma juru selamat orang-orang Israel, seperti yang dituduhkan oleh banyak orang, ya. Tetapi jelas sekali nubuat ini berbicara tentang Yesus Kristus akan menjadi juru selamat dunia, bangsa-bangsa. Ada penafsir yang mengatakan sesungguhnya ini bicara tentang Kores, ya. Kores itu adalah raja Persia, yang kalau kita kenal dalam zamannya Daniel itu, dia adalah Raja Darius itu, ya. Dia adalah penguasa dunia timur pada zaman itu. Nah, di dalam Yesaya 45 memang dikatakan bagaimana Tuhan itu memilih Kores, ya. Sekalipun dia bukan orang Yahudi, supaya dia memakai Kores, memakai tangannya untuk menyatakan kekuatan Tuhan dan menguasai bangsa-bangsa itu, ya. Termasuk nanti Kores ini yang akan membawa orang Israel pulang dan membangun kembali Yerusalem. Nah, tetapi Kores cuma sebagian. Dia cuma penguasa timur. Dia tidak sekelas seperti yang dikatakan tentang hambaku yang kupilih ini. Nubuat ini menjadi nyata dan benarnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mati di kayu salib. Sepertinya dia dikalahkan oleh kuasa maut. Tetapi bukankah ketika dia bangkit dan kemudian naik ke sorga dan dia mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, memberikan kuasa atas mereka, sesungguhnya hari ini dia sudah menjadi pengharapan bagi segala
bangsa. Ya, saudara-saudara sekalian, sungguh kekuatan Allah itu bukan hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah itu sungguh-sungguh berasal dari sorga, kuasa ilahi. Saudara-saudara, marilah kita berdoa juga untuk kita sendiri, umat Tuhan, gereja Tuhan. Doakan kami hamba-hamba Tuhan, supaya ketika melayani, kita boleh bersama-sama dituntun oleh kuasa Tuhan itu. Sebab jikalau kuasa Tuhan itu yang menuntun hamba-hambanya, sungguhlah baru hamba-hamba Tuhan itu boleh menjadi pengharapan bagi segala bangsa. Ya, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Tuhan sendiri. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menuntun hidup kita, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang baik, melayani Tuhan dengan baik, menjadi orang Kristen yang baik. Sebab kita semua dipanggil untuk menjadi dengan serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kiranya memberkati saudara dan saya. Tuhan kiranya menuntun kita untuk mempunyai hidup yang menyatakan keadilan, kebenaran Tuhan. Kita mempunyai hidup yang lemah lembut dan menjangkau orang di dalam kasih Tuhan. Ya, kita mempunyai hidup yang memulihkan orang-orang yang lemah. Kita mempunyai hidup yang boleh menjadi pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami hari ini boleh belajar bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Biarlah kami juga menyadari bukan orang-orang yang menduduki jabatan hamba Tuhan di gereja itulah hamba Tuhan, tetapi kami semua dipanggil untuk melayani Engkau yang sudah lebih dahulu melayani kami dan mati bagi kami. Tuntunlah hidup kami untuk menjadi hamba-Mu, membawa hidup kami untuk hidup bagi-Mu, dan buatlah hidup kami menjadi saluran berkat yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi pengharapan kebaikan bagi sesama kami. Tuhan, tolonglah kami, karena kuasa-Mu sajalah yang bisa membuat kami melakukan kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa nanti jam 6 kita akan bersama-sama bertemu. Kita mendiskusikan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.